wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Winda Triwahyuni dengan NIM A1C11904 dari kelas reguler C Angkatan 2019 Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Kimia Organik Bahan Alam dengan dosen pengampu yaitu Dr. Randus Harizon MSI. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi senyawa bioaktif dan aktivitas antimalaria in vivo ekstra etil asetat tanaman anting-anting Alcipa indica. Nah, yang pertama itu pengertian. Malaria merupakan penyebab utama kematian manusia di negara berkembang dan beriklim tropis. Penyakit ini menjadi ancaman yang serius mengingat akhir-akhir ini banyak dilaporkan sistem terhadap proklaflon dari hampir semua obatan anti-malaria tersedia secara komersial seperti kloroquine dan quinine. Obat bahan alam yang sering digunakan untuk proses pengobatan penyakit malaria adalah getah dari batang pohon cihona yang lebih dikenal dengan nama quina yang sebenarnya beracun dan menekan pertumbuhan protozoa dalam jaringan darah. Oleh karena itu, perlu mencari sumber tanaman lain yang selama ini telah dipercaya oleh masyarakat untuk menyembuhkan penyakit malaria yang dipeluangkan mempunyai sifat toksik untuk dapat berkembang menjadi senyawa anti malaria. Senyawa antrimisin merupakan senyawa antiterpen yang relatif bersifat non-polar. Ekstrak kolorometen dari NSP Senyawa antrimisin merupakan senyawa askoterpen yang relatif bersifat non-polar. Ekstrak diklorometer dari Angipohon poliflom mengandung senyawa askoterpen lakton tipe-tipe gemnolet dan edomanilet yang bersifat aktif anti-malaria. Senyawa tinoksid ini suatu fonoterpen dioksida dari batang botowoli atau Tispora crispa L dapat menekankan perkembangan bakteria dalam darah mancit dan memperpanjang hidup pemencit yang terinfeksi, sedangkan senyawa flavonoid pada buah cempedak memiliki aktivitas antimalaria yang poten melalui hambatan degradasi hemoglobin dan detoksifikasi hema serta mekanisme lain yang belum diketahui. Selanjutnya yaitu contoh tanaman yang memiliki aktivitas biologis sebagai antimalaria, yaitu anting-anting Asproha australis L. Tanaman ini dikenal sebagai jenis gulma tanaman liar yang sering dijumpai di pinggir jalan, lapangan rumput yang tidak terawat, bahkan sebagai pengganggu di lahan pertanian. Komponen yang terkandung dalam tanaman ini adalah beta-sitoral, dosterol, sponingtan, flavonoid, dan minyak aseri. Tanam anting-anting ini oleh masyarakat digunakan untuk menyembuhkan penyakit enzima, pendarahan pada rahim, radang kulit, disentri, basiler, dan disentri amuba, diare, mulotoriti, mimisan, muntah darah, berak darah, kencing darah, serta malaria. Selanjutnya, propagasi dan ekstraksi sampel. Sampel tanaman anting-anting disaring untuk mengurangi kadar air, menghentikan reaksi enzimatik, dan mencegah tumbuhan jamur. Sampel yang telah dikeringkan berwarna hijau kecoklatan ini dihaluskan menggunakan blender sehingga diperoleh serbuk sampel yang berwarna hijau kecoklatan. Serbuk sampel tanaman anting-anting ini diekstraksi dengan variasi pelarut berdasarkan kepolarannya. Ekstraksi yang digunakan yaitu dengan ekstraksi meserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk sampel selama 24 jam ke dalam pelarutnya.
Selanjutnya hasil dari meserasi. Hasil dari meserasi masing-masing pelarut telah diperoleh diuapkan pelarut dengan retori evaporator vakum untuk mendapatkan ekstraksi pekat seperti tabel yang terdapat di PPT yang mana etil asetat hijau tua, pekat menjadi hijau pucat, diklometana hijau kecoklatan, pekat menjadi hijau kecoklatan pucat, flow yang mana perubahan warnanya kuning pekat menjadi kuning pucat. Pada warna ekstraknya pekat hijau tua, pada etil asetat hijau tua kecoklatan, pada diklometana, pada protelium eter kuning kehijauan. Selanjutnya yaitu uji fitokimia dengan reagen. Pada uji fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan ekstraksi etil asetat pada tanaman anting-anting. Pengujian dilakukan dengan mengambil sedikit sampel ekstrak etil asetat. Uji fitokimia dilakukan terhadap golongan senyawa tanin, alkaloid, asteroid. Nah, pada percobaan tanning yaitu identifikasi menggunakan KLT golongan senyawa tanning pada tanaman anting-anting dengan menggunakan pada tanin itu identifikasi menggunakan KLT golongan senyawa tanin pada tanaman anting-anting ini dengan menggunakan LUN asam asetat, glyceryl ahyl ACl, pekat Hanbon mengatakan bahwa senyawa tanin ini juga dideteksi di bawah sinar AUF pendek menunjukkan bahwa lumbeyun pada penelitian ini noda yang dihasilkan pada LUN butanol, asam asetat air, dan LUN asam asetat glasial air dan HCl pekat noda ke-1 menunjukkan warna ungu, noda kedua menunjukkan warna ungu kehitaman, sehingga kedua noda yang dihasilkan pada ekstrak etil asetat ini diasumsi mengandung senyawa tanin. Hal ini dukungan oleh Hayati 2010 yang menyatakan bahwa noda hasil KLT yang diduga senyawa tanin berwarna ungu kehitaman. Nah, selanjutnya pada senyawa alkaloid, hasil identifikasi menggunakan KLT golongan senyawa alkaloid pada tanaman anting-anting dengan menggunakan kloroform metanol sebanyak 9,5 banding 0,5. Penelitian lain tentang senyawa alkaloid menggunakan KLT ini dengan aluan metanol, kloroform antara lain noda yang dihasilkan berwarna kuning, biru keunguan, dan oranye. Minarti 2010 mengatakan bahwa ada noda berwarna jingga setelah disemprot dengan reagen Gardnerov dan berwarna kuning area oranye setelah deteksi bahwa lampu UHF 366 nm pada aluan pertama terdapat 4 noda dengan RF antara 0,5 sampai 0,8. Noda ketiga menunjukkan warna jingga kehitaman dan pada aluan yang kedua terdapat 5 noda dengan RF antara 0,27 sampai 0,87. Noda keempat dan kelima menunjukkan warna jingga kecoklatan sehingga diasumsikan pada ekstraksi etil asetat terhadap senyawa alkaloid. Nah, selanjutnya senyawa asteroid. Hasil identifikasi menggunakan KLT, golongan senyawa asteroid ini pada tanaman anting-anting dengan menggunakan aluan heksana etil asetat. Penelitian sebelumnya hasil KLT golongan senyawa asteroid dengan preaksi Lemberman-Barnhart menunjukkan terbentuknya noda berwarna hijau, biru ungu sampai coklat setelah dideteksi di bawah lampu UHF 366 nm. Pada ekstrak etil asetat menunjukkan RF antara 0,06 sampai 0,82 dengan 9 noda.
Noda ke-1, 2, dan 8 menunjukkan warna hijau kebiruan. Noda ke-4 menunjukkan warna hijau. Noda ke-6 menunjukkan warna ungu tengah berwarna biru kehijauan. Noda ke-9 menunjukkan hijau kebiruan muda. Nah, selanjutnya zat bioaktif antimalia yang terdapat pada tumbuhan tinggi. Dari hasil penelusuran pustaka diketahui bahwa jumlah senyawa yang mempunyai struktur kimia seperti alkaloid, terpenoid, quinonoid, dan fenolid mengandung zat aktif antiprotozoa. Yang umumnya senyawa kimia ini diisolasi dari tumbuhan tinggi, yang mana alkaloid, terpenoid, quinone, dan fenolik. Nah, bisa teman-teman lihat pada pamflet PPT, yaitu berapa senyawa kimia alkaloid yang mempunyai zat bioaktif anti malaria. Nah, alkaloid. Pada gambar di atas, hasil studi kimianya dilaporkan bahwa terdapat hubungan antara bentuk kromorfi kimia dengan aktivitas anti malaria dengan senyawa alkaloid tersebut, yaitu bahwa quinidin lebih aktif daripada quinin terhadap kedua PVPAK dan pifluokarom, sedangkan terhadap manusia yang sedang terinfeksi malaria, quinine sedikit lebih aktif. Quinine lebih aktif bila digunakan sebagai pengontrol pada membiarkan malaria yang disebabkan oleh prakloflum, provipak, dan pramelia. Sehingga akhir-akhir ini disarankan bahwa pengobatan dari quinin lebih baik digunakan karena kekebalan gula Clostridium lebih rendah bila dibandingkan dengan menggunakan obat jenis lainnya. Nah, selanjutnya ini bisa teman-teman lihat, ini beberapa senyawa kimia terpenoid yang mempunyai zat bioaktif anti malaria. Nah, terpenoid ini pada gambar di atas tadi dapat dilihat beberapa struktur kimia terpen yang memiliki zat bioaktif anti malaria. Tumbuhan herbal Artemisia-Noel L adalah jenis tumbuhan dari keluarga Proteosphaceae yang beberapa abad lalu di Cina digunakan sebagai obat tradisional dalam pengobatan malaria antimalenia. Antimicinin yang telah diisolasi dari tumbuhan tersebut adalah suatu senyawa kimia terpen lacton yang mempunyai gugus endoperoksida yang sangat jarang sekali dijumpai pada senyawa kimia produk alam. Senyawa ini sudah berhasil dicoba pada pasien yang terserang malaria tropicana dan tartina di Cina. Hasil penelitian di laboratoriumnya dilaporkan bahwa senyawa kimia antimicinin ini sangat efektif sekali terhadap Provicofarum yang resistan kropium sebesar EC 0,42 dan 0,3 nm atau ml kontra P Provarum dan Vivac. Nah, selanjutnya yaitu beberapa senyawa kimia quinin, fenolik, dan produk sekunder lainnya yang mempunyai zat bioaktif anti malaria. Nah, quinone dan fenolik. Pada gambar di atas terdapat pada beberapa struktur kimia quinone dan fenolik yang memiliki zat bioaktif anti malaria. Beberapa senyawa kimia naftoquinone yang mempunyai zat aktif terdapat pada protozoa telah berhasil diisolasi dan diisosidasi struktur kimianya. Salah satu senyawa naftoquinone yang telah diisolasi adalah lapokol dari keluarga Bugnoiniaceae yang mempunyai keaktifan terhadap Provicofarum walaupun secara in vitro cukup lemah, tetapi dari senyawa naftoquinone ini telah dikembangkan dengan cara mensintesis obat dinamakan BW58C atau 2,4-T-buktis sikloheksil 3-hidroksil 1,4 naftaquinone yang ternyata lebih potensial terhadap P-prochloroform dibandingkan dengan chloroquine dan mempunyai efektivitas yang sangat tinggi terhadap Feberhack dan Violi secara in vivo.
Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi adalah ekstraksi etil asetat tanaman anting-anting memiliki aktivitas anti malaria. Senyawa aktif yang diduga terdapat dalam ekstraksi etil asetat adalah tanin, alkaloid, dan steroid. Uji aktivitas anti malaria secara in vivo pada hewan coba didapatkan hasil penghambatan ekstra etil asetat terhadap pertumbuhan Clostridium bahayi pada dosis 0,01 mg per Eg, BB sebesar 87,19% pada dosis 0,1 mg per GBB sebesar 8,49% dan pada dosis 1 mg BB sebesar 90,74%. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi atau penjelasan dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.